Hari ini saya akan jelaskan ke kalian apa itu supply and demand zone untuk membantu kita jauh lebih paham ketika kita akan trade dalam menggunakan strategi smart money concept. Yang pertama, seperti biasa, karena ini adalah pelajaran dari awal banget, saya akan jelaskan apa itu supply and demand zone. Dari namanya sebenarnya kan zona ya. Jadi S&D zone itu kita ngomongin sebatas sebagai zona. Sebuah zona yang kita pergunakan untuk entry trade. Atau tanpa perlu kita ngomongin entry trade. Ini adalah zona yang bisa kita patok sebagai zona yang krusial. Karena apa? Karena menjadi tulang punggung pergerakan dari market. Jadi basicnya konsep supply dan demand itu kan sederhana teman-teman. Supply itu adalah penawaran ya. Jadi supply itu adalah penawaran dan demand adalah permintaan. Ini kita balik dalam ekonomi one on one ya. Jadi apa maksudnya? Ya, supply dan demand inilah yang menggerakkan market. Ketika banyak jumlah supply-nya dibandingkan demand-nya, harga akan turun. Ketika jumlah demand-nya lebih banyak daripada supply-nya, maka harga akan naik. Simple, sederhana banget seperti itu. Ketika supply dan demand-nya sama, maka harga akan stagnan, akan tetap di area yang sama. Begitu. Jadi supply ini ya karena ada atau ketersediaannya sesuatu barang, dan demand ini adalah karena adanya kebutuhan oleh orang-orang pada barang tersebut. Kalau misalnya kita ngubah dalam bahasa seller dan buyer, supply zone ini istilahnya adalah orang yang full dengan seller atau area dengan full sellernya. Demand zone ini isi dengan buyernya, jadi full dengan para buyer. Sehingga kita bisa memperkirakan jika nanti dia masuk supply zone, kita bisa sell. Ketika dia masuk demand zone, kita akan buy. Sederhananya seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin persatuannya dulu. Cara menentukan supply dan demand zone. Itu adalah section kedua kita. Cara menentukan S&D. Gimana sih cara kita menentukan supply and demand zone ini? Sebenarnya sederhana teman-teman. Kita ini biasanya menggunakan multiple time frame. Saya sendiri biasa menggunakan multiple time frame ya. Jadi saya cari dalam time frame yang lebih besar, nanti saya turun ke time frame yang lebih kecil. Pertama nih teman-teman bisa perhatikan, ini saya menggunakan H4 ya. Ada zone di H4. Teman-teman bisa lihat di sini, the highest level kalau misalnya di H4 ini kan sebelumnya drop, lalu dia nge-retest kembali untuk naik ke atas dan tidak berhasil breakout. Jadi saya anggap dari sebelumnya ini sampai hari ini adalah salah satu area supply zone yang kuat. Seandainya market akan hit lagi ke area sana, saya akan masuk untuk sell. Demand zone ada di mana? Pertama on this level. Drop, ketahan, bullish. Drop, dia breakout, dia drop kencang, lalu dia nahan dan ketahan lagi di area sebelah sini. Which is, it's a good things. Kenapa? Karena dia mampu untuk mempertahankan pergerakannya di atas dari demand zone. Jadi ada dua demand zone. First one, kita tahu adanya konsolidasi. Ya teman-teman kalau misalnya mau tahu gimana, oh ini demand zone yang bagus, oh ini demand zone yang enggak, teman-teman lihat setiap kali dalam momentum konsolidasinya. Jadi ada momen bullish, lalu ada kondisi dia tertahan, tidak mampu untuk menembus area lebih tinggi lagi, lalu dia drop. Ini kita bisa jadikan patokan sebagai area yang namanya supply zone. Sama seperti area demand zone. Drop, tertahan, maka kita bisa anggap ini sebagai area demand zone. Di sini dia berhasil breakout. Ingat ya, demand zone sama supply zone itu nggak berarti area kalian entry. Tapi bisa menjadi area yang kalian patok seandainya kalian mau entry. Dan dia umumnya akan menjadi area konsolidasi yang kuat sebelum nanti ada perubahan harga. Ketahan, drop signifikan, baru dia bullish balik normal lagi di atas dari demand zone sebelumnya. So, saya akan patok ini sebagai area demand zone, dan di atas ini akan sebagai area supply zone-nya saya sendiri. Apa yang akan saya lakukan? Sederhana teman-teman. Yang perlu saya lakukan adalah melakukan yang namanya analisis dalam penggunaan supply dan demand zone. Kita tahu ini adalah salah satu demand zone yang kuat. Kita tarik sampai sebelah sini, biar kita nggak terlalu jauh. Teman-teman bisa perhatikan, area demand zone yang kita perhatikan ini, kalau misalnya kita ngomongin by price level, ini saya pakai sebentar untuk price level saya akan tunjukkan pakai ini aja, line aja. Ini kita line tarik garis, ini ada di 08591 ya teman-teman. Ini saya ketik dulu 08591 08591. Oke. Lalu kita turunkan ke bawahnya. Ini kalau misalnya di bawah sini, ini kita turunkan. Nah, kalau saya turunkan ini di bawah sini, ini ada di 0854. 0854. Ya, jadi ini adalah salah satu demand zone yang akan kita pertahankan. Seandainya dia drop balik ke bawah sini, kita bisa entry buy. Kalau misalnya dia nggak ada ngasih drop, maka kita tinggal mencari another new demand zone. Ya,
Misalnya, teman-teman bisa perhatikan demand zone itu nggak harus juga dalam time frame yang besar seperti ini. Teman-teman bisa menganalisisnya dengan time frame yang lebih kecil lagi. Jadi nanti startnya dari time frame yang besar, baru mundur sampai ke time frame yang lebih kecil ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, apakah dia ada nge-retest dalam demand zone kita? Nggak ada. Jadi kita nggak perlu untuk entry terlebih dahulu sampai dia nge-retest pada demand zone tersebut. Nah, this level, dia nge-retest area demand zone kita, which is adalah area yang memang sudah kita persiapkan. Dan teman-teman sudah ngeliat sendiri ya, cara tadi saya nariknya untuk demand zone itu ngelihat dari area yang sudah lama ditahan atau tidak berhasil di breakout berkali-kali. Jadi kita bisa atur untuk passing buying position, dan conditionalnya adalah dia berhasil untuk bullish up and running. Ya, bullish up and running. Jadi demand zone ini kita bisa anggap sebagai demand zone yang kuat. Seandainya dia berhasil break this level, maka potensial dari USD CHF ini ya akan semakin drop dalam. Begitu. Tapi jika enggak, ini adalah area terbaik yang bisa kita manfaatkan untuk entry buy. Sedangkan sell-nya tentu adalah di area atas ini. Short position kita taruh di sebelah sini aja, terserah nanti dia ngehit kapan, kita nggak tahu. Tapi kita pastok aja dulu, siapa tahu nanti dia ngehit. Ini saya kasih gambarannya aja kayak gini ya. Untuk penempatan penempatan stop loss dan take profitnya ini hanya sebagai ini aja, acuan aja. Sebenarnya nanti teman-teman sesuaikan dengan risk reward kalian masing-masing. Ini hanya sebagai pembelajaran. Jadi kita ngelihat dia bergerak up. Nah, di sini kan sebenarnya kita bisa pakai time frame yang lebih kecil ya, teman-teman bisa lihat dari H1 karena pasti akan ada pembentukan demand zone yang baru seperti ini. Ini kan ada ketahan yang lumayan lama. Ini pasti bisa menjadi salah satu area demand zone. Area atas ini juga sama, ketahan lumayan lama. Artinya dia bisa menjadi salah satu supply zone di time frame yang lebih rendah. Begitu ya. Now we check. Kita kan sudah analisis. Ini kan di H4 dan ini patokan kita ya. Karena ini the highest levelnya dia sendiri. Dari 23 September 2023. Dan ini sekarang sudah masuk di April. Jadi kalau misalnya dia masuk sih. Saya stop dulu. Ini kalau saya pindahkan ke sini. Teman-teman bisa perhatikan ya. Dia retest area supply zone tersebut. Sih. Hanya untuk kembali drop yang signifikan. Kalau misalnya saya pakai ininya RR-nya aja, sesuaikan dengan pergerakan yang dia terjadi, maka ini adalah di 1/10 untuk profitnya. Ya. Tetapi itu bukan ini yang penting. Yang penting adalah teman-teman sekarang paham pembentukan supply zone itu membantu ketika teman-teman mau entry sell. Dan bagaimana kalau seandainya supply zone ini di break? Jawabannya sederhana. Maka dia akan bergerak untuk menuju supply zone yang lebih atasnya lagi. This level. Selalu begitu. Ya, selalu begitu. Jadi masalahnya apa kalau kita trade di supply zone? Ya tentu jawabannya adalah karena market lambat, teman-teman. Kalian lihat awal kita buy ini adalah 1 Februari 2024 dan ini sell kita ada di 1 Mei 2024. Jadi itu sudah berbeda 3 bulan ya. Sebenarnya ini perjalanan 3 bulan kalau teman-teman bingung. Dan makanya saya bilang teman-teman bisa ubah jadi H1 di mana nanti kalian akan bisa menemukan another movement atau supply zone dan demand zone lainnya yang bisa dijadikan patokan. Seperti ini. Ini kan tidak berhasil break lebih bawah. Jadi kita bisa memperhatikan, oh ini sebagai area new demand zone-nya. Artinya apa? Selama dia masih strong di atasnya, still going up. Dan ketika nanti dia break below that, maka dia akan drop lumayan signifikan untuk ngambil demand zone yang di bawahnya lagi. Demand zone sama order block tuh sama nggak? Jawabannya sih sebenarnya hampir sama aja ya. Karena pandangannya kan kalau ngomongin order block itu sebab ada smart money konsep. Jadi dia ada bahasa baru lah yang rilis. Sedangkan kalau misalnya pakai bahasa lama, it's actually a demand zone. Jadi kan setelah kita perhatikan, kalau misalnya dia drop, apakah dia akan melakukan hal yang sama ya? Ini teman-teman perhatikan aja di sini. Ini kan area demand-nya. Selama dia mampu mempertahankan, it's still going up. Kalau misalnya nggak mampu dia pertahankan, maka dia akan drop untuk retest area demand zone yang lebih bawah. Di sini bertahan, sih bullish kembali. Jadi ini sudah berapa? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sudah dia nge-retest. Dan menurut saya seandainya nanti kali ke-6 dia breakout, potensial dia drop lumayan signifikan, hajar sampai bawah tuh terbuka lebar. Gitu ya. Jadi ini sederhananya kalau kita ngomongin demand zone, supply zone dalam smart money concept. Teman-teman tinggal analisisnya menggunakan time frame yang lebih besar di daily, di H4, di H1, baru nanti marking all the zone untuk apa? Ya sebagai patokan teman-teman. Seandainya teman-teman perlu entry atau teman-teman nggak perlu entry sih. This level berhasil dia break, maka next stop apa yang akan terjadi? Akan terus drop ke bawah. Ya, akan terus drop ke bawah dan akan upayanya mereka ya usahanya pasti akan ngehajar ke demand zone yang jauh lebih bawah di sini. Niatnya. Karena sudah berhasil breakout the previous demand zone. Dan ingat ya, setiap kali demand zone-nya di break, there's a big potential demand zone ini berubah. Yang sebelumnya menjadi demand zone, sekarang sudah menjadi supply zone. Karena apa? Karena sellernya sudah jauh lebih banyak dibandingkan para buyernya.
Jadi hanya bolak-balik seperti itu aja sih sebenarnya. Dan teman-teman bisa ngeliat kalau kita ngeliat dari H1 banyak banget ya momentum-momentum yang bisa dimanfaatkan. Misalnya kita harus entry, buy ataupun sell gitu. Nah, ini kan ketahan di demand zone-nya. Teman-teman lihat nggak? Drop kencang baru dia ketahan lagi. Dan sekarang what will happen? Turun bullish. Ini terjadi ya karena kita bisa ngeliat ada previous history-nya. Ya, jadi dari sini teman-teman bisa mengetahui how to trade menggunakan supply dan demand zone.